Dengan pertanyaan, benarkah saham blue chip yang dianggap old economy ini mulai turun nih pamornya nih gara-gara pandemi di 2020 dan juga akhirnya di tahun ini 2021? Mungkin kita bilangnya bukan pamor ya, tapi memang kinerjanya memang underperform ya. Jadi kalau kita lihat kinerja saham IHSG, IHSG itu kan gabungan antara saham-saham yang kapitalisasi kecil dan juga kapitalisasi besar. Itu year to date tuh ada mencatat gain sebesar 5,8%. Sedangkan kalau kita lihat saham-saham yang LQ45 atau biasa dibilang saham-saham yang blue chip, itu ternyata performance dari Januari sampai saat ini itu masih ada mencatat loss sebesar 3,5%. Jadi bisa dibilang IHSG itu atau GCI itu outperform LQ45 sebesar 9,3%. Memang LQ45 underperform, tapi kalau ditanya pamornya hilang apa enggak, kalau menurut saya pamornya sih sebenarnya nggak hilang, cuma memang ada tren berubah. Jadi waktu di pandemi, masa-masa adanya lockdown yang sangat ketat, itu ada kecenderungan buat investor untuk mencari saham-saham yang diuntungkan dengan adanya pandemi. Yang kita tahu selama ada pandemi itu yang bisnis yang berkembang paling pesat adalah bisnis digital. Itu sama juga dengan interest dari investor waktu itu juga mereka sedang mencari banyaknya saham-saham yang digital. Contohnya banyak yang ikut berpartisipasi di IPO-nya Bukalapak dan juga banyak juga yang masuk ke saham-saham digital bank dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kenapa saham-saham blue chip itu saat ini masih underperform. Tapi kalau ditanya tentang Baik. pamornya saham blue chip, seharusnya sih sekarang saat ini malah saatnya yang bagus untuk kita lihat saham blue chip lagi karena performanya yang underperform dibandingkan performanya saham-saham yang small cap dan yang lainnya. Mhm. Baik Mas Andre, karena kalau kita bandingkan nih ya performanya secara year to date untuk LQ45 sendiri ini kalau kita bandingkan dengan bursa-bursa lainnya di kawasan Asia Tenggara sepertinya juga ya memang bukan yang terdalam begitu ya koreksinya, tapi masih ada pada rentang koreksi 1,14% dan tentunya ini kan tidak jauh-jauh dari sentimen rencana tapering off dan juga kenaikan yield US Treasury maupun sentimen global lainnya. Nah, ini posisi blue chip kita hingga saat ini dan proyeksinya hingga nanti akhir tahun ini akan seperti apa Mas Andre? Untuk saham blue chip saya lihat malah sekarang interest atau ketertarikan dari investor baru mereka lihat saham ke blue chip itu dalam 1-2 minggu ini. Triggernya adalah apa? Triggernya adalah kegiatan ekonomi kita yang sudah mulai berangsur-angsur pulih. Jadi kita tahu kan angka kasus COVID harian itu udah turun cukup dalam dan ekonomi sekarang udah mulai jalan lebih kembali ke arah normal. Jadi orang udah balik ke kantor, mall udah rame. Di situ istilahnya saham-saham yang out ekonomi atau blue chip kebanyakan saham-saham yang out ekonomi itu udah mulai berjalan dengan cukup bagus saat ini. Dan kalau kita lihat dalam minggu ini aja pergerakan saham-saham blue chip cukup bagus. Contohnya seperti saham-saham perbankan, Bank Mandiri, Bank BRI, itu kinerjanya cukup bagus. Di saham Astra juga, memang hari ini Astra turun ya, tapi kalau kemarin kita lihat juga naiknya juga cukup tinggi dan juga saham-saham blue chip yang lain seperti Telco juga sekarang sedang diburu karena trendnya sekarang udah balik ke ekonomi normal. Begitu ekonomi kembali ke normal, mereka akan cari-cari saham-saham yang out ekonomi dan saat ini saatnya untuk masuk sih kalau menurut saya. Pertama valuasinya sedang murah, kedua juga ekonomi udah balik normal yang akan menyebabkan nanti earning dari perusahaan-perusahaan yang blue chip atau out ekonomi ini akan pulih kembali. Jawab dari yang pertama dulu Mas Andre, ini terkait dengan saham Unilever semenjak stock split begitu, kalau nggak salah di harganya 8.500 ya waktu itu ya setelah stock split Mas Andre. Kemudian sekarang atau kemarin itu sempat menyentuh di kisaran 3.800-an. Nah, ini harus seperti apa nih langkah yang diambil oleh Sobat Cuan kita? Buat Unilever saya lebih cenderung tahan ya karena secara year to date udah turun 34%, walaupun hari ini naiknya lumayan ya, naiknya naik 13%, tapi saya percaya nilainya masih di atas itu seharusnya karena biasanya Unilever itu di trading at premium dengan valuasi yang ada sekarang dan dengan perusahaan yang sebagus Unilever, saya lihat tuh sangat
murah sekali valuasinya saat ini. Dan sama juga dengan tesis yang sebelumnya. Saya lihat begitu ekonomi kita udah pulih, itu fund akan berbalik lagi ke saham-saham yang out ekonomi seperti Unilever ini sendiri. Dan dengan valuasi yang murah saat ini sangat sayang sih kalau dijual, mending ditahan dulu karena saya percaya masih ada upside di Unilever ke depannya. Ini strateginya apakah perlu averaging nih khusus untuk Unilever aja? Kalau bicara averaging masih bisa sih menurut saya, karena naiknya masih belum terlalu banyak ya, walaupun udah naik 13%, saya lihat valuasinya masih menarik karena turunnya cukup dalam. Turunnya sebelum kenaikan 13% ini Unilever turunnya hampir 50% year to date. Dengan perusahaan sebagus itu dan penurunan sedalam hampir 50% sangat murah sekali. Dan sekarang walaupun udah naik 13% hari ini, saya lihat masih valuasinya masih tetap menarik buat Unilever. Jadi kalau mau average down masih bisa seharusnya. Dengan potensi akan adanya window dressing di akhir tahun ini, Mas Andre, Unilever ini bisa-bisa target price-nya di kisaran berapa, Mas Andre? Kalau target price kita di Unilever itu kita lihat, bentar ya, bisa sekitar 5.800 target price-nya RHB di Unilever. Jadi upside-nya masih cukup banyak ya. Sekarang kan per hari ini close-nya di 4.800. Kita targetnya di 5.800. Jadi masih cukup ada upside potensial yang lumayan. Kita lihat secara keseluruhan daya tarik dari LQ45 di akhir tahun 2021 ini akan seperti apa dan nantinya akan seperti apa di awal tahun 2022. Akankah nanti polanya agak mirip begitu ya dengan tahun 2020 ke 2021? Oke, kalau kita bicara saham blue chip sekarang yang bagus, saya sih lebih cenderung untuk rekomendasi saham-saham yang cyclical. Saham-saham cyclical itu termasuk seperti sektor-sektor di perbankan, kemudian sektor di properti, retailer, auto juga menarik. Itu yang kita lihat yang menarik ya, karena temanya sekarang kita lihat adalah pemulihan ekonomi setelah pembukaan kembali aktivitas ekonomi di Indonesia. Jadi saham-saham cyclical biasanya yang akan lebih outperform pada saat adanya recovery ekonomi. Di perbankan sendiri saya lihat ada beberapa yang menarik ya. Kalau di perbankan yang menarik contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI. Bank BRI kan baru selesai right issue kan. Itu udah bisa overhang di sahamnya itu udah terselesaikan. Jadi sekarang kita lihat udah mulai ada pergerakan yang bagus di saham BRI. Begitu juga di Bank Mandiri. Itu yang buat large cap bank. Buat yang small cap bank kita lihat juga yang menarik adalah saham-saham yang banyak berhubungan dengan microloan. Itu seperti Bank BTPS dan juga Bank CIB Niaga juga menarik menurut saya. Kemudian di sektor auto pasti yang akan diuntungkan dengan adanya pemulihan ekonomi adalah Astra International. Karena itu adalah perusahaan retailer terbesar buat otomotif di Indonesia, dan dia salah satu yang akan diuntungkan dengan adanya pemulihan ekonomi. Kemudian di sektor yang lain adalah retailer itu yang sangat terpukul selama adanya pandemik, karena shopping mall tutup, orang belanjanya jadi beralih dari shopping mall, dia pindah ke misalnya online platform dan yang lainnya. Sekarang begitu shopping mall dibuka, saya lihat seharusnya akan ada pemulihan di sektor retailer, terutama retailer yang targeting marketnya ke medium premium segment. Seperti Mitra Adi Perkasa, saya lihat tuh datanya menarik karena Mitra Adi Perkasa kan yang MAPI itu yang tokonya paling banyak di mall. Itu paling sangat terpukul waktu di masanya pandemi. Sekarang kalau udah dibuka, seharusnya earning dari MAPI akan pulih kembali. Selanjutnya sektor yang lain yang menarik adalah properti. Properti ini sektor yang cukup unik sebenarnya, karena selama pandemi banyak yang memperkirakan penjualan properti ini akan melemah.
Tapi ternyata waktu laporan penjualan pre-marketing sales property keluar di semester pertama 2021 dan ada juga udah melaporkan laporan di Juli dan Agustus, itu penjualan pre-marketing sales property ternyata tumbuhnya cukup bagus. Mungkin salah satu disebabkan oleh adanya insentif pajak PPN di penjualan properti. Begitu pandemi selesai, saya percaya akan lebih banyak lagi yang beli properti. Dan dengan performanya cukup bagus ini, kalau kita lihat kinerja sahamnya properti itu nggak naik cukup banyak, jadi masih sangat tertinggal dibandingkan kinerja saham-saham yang lain. Jadi sektor properti menurut saya cukup menarik. Di properti sendiri yang kita lihat kira-kira performanya bagus, di situ ada CTRA, dan yang kedua saya lihat Sumarekon juga kelihatannya menarik buat di properti company. Kemudian Bank Auto Properti udah ya. Sebenarnya ada menarik lagi sektor yang lain kayak komoditas, cuma di komoditas sendiri dalam seminggu ini naiknya udah cukup banyak ya. Jadi buat komoditas mungkin agak hati-hati karena kenaikannya udah cukup banyak dalam seminggu ini.